kelelahan, berarti nggak ada recovery. Ngapain pakai recovery? Karena recovery itu adalah menghilangkan atau mengembalikan ya keadaan ya, semula dari kelelahan. Jadi kalau beban latihan yang melebihi batas fisiologis, ya itu akan menyebabkan kelelahan. Jadi pada prinsip-prinsip latihan yang overload, ya overload itu kalau dosisnya tidak, ya hati-hati kita menggunakan, maka akan nanti terjadinya kelelahan, bukan adaptasi atau superkompensasi, tapi malah terjadi kelelahan. Ya. Jadi apa itu kelelahan? Kelelahan mengarah pada ketidakmampuan melanjutkan latihan pada intensitas tertentu. Ya. Jadi kadang-kadang mereka lelah itu pada intensitas tinggi, tapi ketika latihan intensitas sedang atau rendah, ya, dia tidak akan mengalami kelelahan. Tapi kalau pada pertandingan, kan orang perlu latihan intensitas tinggi. Gitu ya. Kelelahan akibat latihan juga dapat meningkat jika atlet mengalami tekanan di luar lingkungan latihan. Ya. Jadi kelelahan juga selain beban-beban fisik, ya, juga bisa disebabkan oleh beban psikologis gitu. Jadi dua-duanya fisik dan psikologis harus dijaga untuk menghindari kelelahan dari seorang atlet. Lanjut. Pembagian kelelahan, ya. Jadi kelelahan itu ada kelelahan akut, ada kelelahan kronis. Lanjut. Kalau kelelahan akut, ya, jadi orang latihan, ya, latihan terus nggak lama ya. Kelelahan akut menyebabkan gangguan kopel eksitasi kontraksi. Jadi kontraksi otot itu akan terganggu, ya, disebabkan oleh kelelahan. Ya. Jadi kalau dulu misalnya siapa pemain bulu tangkis kita, Ginting ya. Nah, Ginting itu kena kelelahan, ya. Jadi dia kram itu kena kelelahan. Ketika kramnya itu ya, disemprot dengan ya, bukan karena rasa sakitnya, tapi adalah kena kelelahannya. Berarti recovery-nya kurang bagus, ya. Nah, untuk itulah nanti ya, tenaga sport recovery-nya harus benar-benar eksis untuk meningkatkan performa pada atlet. Kemudian kelelahan akut ini juga menyebabkan perubahan konsentrasi ion kalsium intrasel dan ekstrasel. Jadi elektrolitnya akan terganggu ini. Ya. Kemudian peningkatan fosfat anorganik, ya, dan rendahnya induksi glukogen di dalam retikulum sarkoplasma. Berarti di sini terlihat bahwa kelelahan akut ini juga ya bisa disebabkan oleh kekurangan kalsium ya atau elektrolit, ya. Bisa juga karena fosfat organik dan bisa juga karena kekurangan glikogen. Ya, induksi glukogen dalam retikulum sarkoplasmik ini maksudnya apa? Glikogen dalam hati itu berkurang atau tidak ada sama sekali sehingga yang masuk ke dalam retikulum sarkoplasmik di tempat tadi tempat mengolah energi ATP akan tidak terjadi karena kurangnya glikogen. Lanjut. Lanjut. Sedangkan kelelahan kronis merupakan gabungan stres fisik dan psikologis. Nah, jadi kalau kronis ini ini sebenarnya sudah selain tadi faktor-faktor fisik tadi juga dia akan mengganggu dari faktor psikologis. Ya, jadi benar-benar kelelahan ini harus benar-benar cepat-cepat cepat-cepat diperbaiki dengan recovery sehingga dia tidak mengalami kelelahan kronis. Lanjut. Sekarang kita lihat pada sistem energi pada kelelahan. Apa yang terjadi? Ya, pada kontraksi otot rangka, ya, fosfokreatin menyediakan energi selama 10 detik. Jadi kalau teman-teman ya bicara mengenai fosfokreatin, ya ini adalah suatu energi anaerobik, ya anaerobik yang tidak menghasilkan asam laktat, yang selalu disimpan di dalam otot, ya untuk kita bergerak secara anaerobik. Kemudian untuk menutupi kurang ATP, proses glikolisis anaerobik akan meningkat. Jadi ketika 10 detik selesai, ya kita langsung sprint lagi, ya, maka ATP ini didapat dari glikolisis anaerob. Artinya, ya pemecahan glukosa tanpa menggunakan oksigen. Nah, cuman di sini apa yang terjadi? Maka di sini akan terjadi penumpukan atau akumulasi asam laktat ya, dan proton H+. Ya, baik laktat maupun proton H+ ini kedua-duanya akan menyebabkan kelelahan. Lanjut.
Tadi kita bicara menyinggung asam laktat, ya. Dari mana datanya asam laktat? Kalau tadi kita bicara mengenai fosfokreatin, ya, yang di dalam otot tadi, yang kita lari 10 detik sprint, ya, memang kita capek, ya, fosfokreatin kita dalam tubuh kita habis. Kenapa? Karena ada reaksi anaerobik, karena tadi kita sprint. Tapi yang hebatnya dia tidak menghasilkan asam laktat, ya. Maka saya bilang ketika kita sprint lebih dari 10 detik, maka terjadilah glikolisis anaerob, ya, pemecahan glukosa tanpa menggunakan oksigen, maka ini akan menyebabkan dia menghasilkan asam laktat. Jadi peran laktat sekarang ini, ya, bertahun-tahun itu orang mengatakan, ya, asam laktat itu momok bagi atlet karena akan menyebabkan dia capek, pegal-pegal dan segala macam yang bersifat negatif, ya. Tapi dengan meningkatnya ilmu pengetahuan, maka dikatakan, ya, peran laktat ini telah berubah dari sistem sisa metabolik akhir, ya, menyebab kelelahan, menjadi senyawa yang memainkan peran penting dalam jalur metabolisme energi. Ya, jadi pada saat istirahat, laktat dikonversi kembali menjadi piruvat dan dapat digunakan sebagai bahan bakar kembali. Berapa cepatnya? Berapa cepatnya asam laktat ini akan dikonversi menjadi piruvat dan menjadi energi kembali? Itulah berapa cepatnya, berapa bagusnya, ya, berapa sempurnanya yang kita lakukan selama masa recovery. Nah, ya. Jadi di sini adalah peran dari sport recovery, ya, yang merubah, ya, momok bagi tubuh asam laktat tadi menjadi suatu menjadi yang energi. Ya, sebayangin ini. Ya, bisa bayangin kalau kita seorang sport recovery, ya, mungkin satu tim menggunakan sport recovery yang terlatih, ya, satu tim yang tadi yang megang si ginting ini, bisa bayangin, ya. Jadi kalau sport recovery yang terlatih dia bisa menggunakan asam laktat yang tinggi dan dirubah menjadi energi dengan metode-metode recovery. Nanti, ya, teman-teman yang instruktur yang lain akan bicarakan metode atau strategi recovery yang harus kita lakukan. Silakan lanjut. Ya. Laktat di otot rangka dibuang keluar sel melalui protein pengangkut disebut dengan transporter monokarboksilat, ya. Jadi MCT ini adalah tadi ketika kita recovery, ya, maka laktatnya akan dibuang. Ya. Bagaimana mengangkutnya, dibuangnya? Melalui transport MCT, ya. MCT ini gitu. Kemudian dalam hati, laktat berperan dalam produksi glukosa atau gluconeogenesis. Jadi laktat di dalam tadi yang kita katakan dia dari mana? Dari kaki, ya, karena kita sprint tadi, asam laktatnya menumpuk di kaki, ya. Seorang sport recovery, apakah melalui massage atau dengan strategi lain, kontras bat segala macamnya, ya, dia akan mempercepatkan asam laktat yang ada di kaki itu kembali ke jantung, dari jantung dipompa ke hati, ya. Kemarin di hati inilah akan laktat ini dirubah, ya, menjadi glukosa, ya, melalui proses gluconeogenesis. Kenapa gluconesis? Gluko itu adalah glukosa. Genesis itu pembentukan. Ada neo di tengahnya. Berarti ini gluconeogenesisnya adalah pembentukan glukosa dari bahan sebenarnya bukan dari glukosa. Ya kan? Kalau misalnya itu nasi kita makan namanya glucogenesis, tapi karena ini bukan glukosa, bukan karbohidrat, ya, karena asam laktat, maka disebut dengan gluconeogenesis. Ya. Kemudian glukosa yang diproduksi dalam ini selanjutnya akan dialirkan dalam darah, ya. Kemudian kembali ke otot rangka dan di otot rangka digunakan sebagai bahan bakar selama olahraga. Jadi bisa bayangin, ya. Bisa bayangin itu bagaimana peran seorang sport recovery, ya. Bukan hanya menambah energi tapi merubah sampah menjadi, ya, merubah sampah menjadi energi. Ya. Inilah saya bilang kemarin itu, ya, ketika saya dilatih, ya, dan sampai sekarang saya itu punya, ya, saya punya arsip SK Platnas, ya, SK Platnas. Di situ ada komponen-komponen atau profesi, ada dokter, ya, ada fisioterapinya, ada sport, namanya keren, sport recovery, ya. Tapi diisi oleh orang-orang yang saya tahu sendiri yang nggak mengerti apa-apa. Dia mungkin ada teman-temannya, saudaranya, ya. Maka nanti apa? Sport recovery itu udah ada ini profesinya, ya.
artinya rumah udah ada, tinggal kita mengisi. Nah, maka sekarang ini boleh dikatakan bahwa sport recovery di Indonesia ini, ya, khusus Jakarta sangat berkurang, sangat kurang. Oleh sebab itu, PPKORI sangat terima kasih PPKORI juga ya, teman-teman PPKORI itu bagaimana kita mulai mendidik lah ya, menghasilkan tenaga-tenaga sport recovery yang kompeten untuk mendampingi ya, atau menangani atlet-atlet kita yang baik nasional ataupun yang untuk kembali terjun ke dunia internasional. Lanjut ya. Nah ini ya ada muscle tengahnya, ya ada blood, ya, muscle di atas, ya blood di tengah, dan di bawahnya ada liver, hati. Jadi tadi glikogen, glukosa, ya laktat yang sebelah kanan, ya itu yang hijau, ya kembali ke glukosa. Glukosa bisa berubah glikogen, glikogen bisa menjadi glukosa dalam hati, ya. Tapi ketika glukosa dalam bentuk glukosa, dia akan masuk ke aliran darah, ya masuk ke dalam otot, dan gitu. Di dalam otot dia berubah lagi menjadi glikogen, ya bisa digunakan sebagai energi. Kemudian glukosa ini juga dengan proses anaerobik bisa menghasilkan asam laktat, maka laktat kembali ke pembuluh darah dan kembali ke hati. Begitu terus, ya berputar-putar terus, gitu. Jadi apa ini tadi saya bilang ini perannya adalah lambat atau cepatnya peran-peran ini berjalan, ini tergantung pada recovery-nya. Lanjut, moderator. Ya, orang ya lelah bisa dengan latihan jangka panjang, ya bisa kena aerobik, bisa anaerobik. Tadi kita bicara benar, banyak orang mengatakan ketika sprinter lari 100 meter, 200 meter, 400 meter, dia akan mengalami kelelahan. Berarti kelelahannya disebabkan oleh ya, penumpukan asam laktat. Gitu kan? Nah, kelelahan pada jangka panjang, pada pelari berat, lelah juga dia. Tapi kenapa dia lelah? Namanya lokal muscular fatigue. Glikogennya menurun. Air dan elektrolitnya menurun. Ya. Kemudian ada kejenuhan dan kelelahan fisik. Jadi kalau ya kelelahan dengan latihan jangka panjang, ini nggak cocok dengan dimasas. Ya, maka saya bilang tadi, memang massage itu recovery, tapi bukan recovery itu selalunya massage, bukan. Ya kan? Kalau dia habis maraton 20 kilo, 40 kilo, itu nggak perlu dimassage. Ya. Tapi recovery-nya apa? Tadi kan penyebabnya adalah local muscular fatigue, ya, glikogen yang menurun, kasih dia makan. Ya. Kasih air dan elektrolitnya, karena elektrolit dan airnya menurun. Ya kemudian kasih dia intervensi psikologis untuk menghilangkan kejenuhannya. Ya. Makanya kemarin saya dibilang teman-teman, ya ketika teman-teman dari Australia ngasih poin-poin, ya di mana dibilang apa kemarin? Kalau massage nilainya 25, ya kalau nutrisi nilainya 8, ya itu kalau terjadi pada olahraga yang bersifat ya sprint, short. Lanjut. Ya. Ya, kalau ini benar. Ya. Kelelahan pada latihan jarak pendek ini, short, ini yang intensitas tinggi ya, ini benar ada akumulasi asam laktat, ada akumulasi juga proton, menyebabkan pH darah menjadi turun, asidosis dia. Ya, jadi otot yang lemah, ya, otot yang lemah itu, ya, kekuatan kontraksi yang menurun itu bukan karena asam laktatnya, bukan, tapi karena pH yang menurun. pH menurun ini bisa karena proton yang banyak, ya H+ tadi, atau bisa juga dengan penumpukan asam laktat. Ya. Nah, kalau ini memang benar. Ya, bagaimana recovery-nya? Ya, dominannya adalah bukan semata-mata ya, bukan satu-satunya, tapi dominannya adalah di massage. Ya, jadi bisa bayangin tadi nih, ya. Jadi kalau ada saya bilang strategi di buku itu 9 strategi pemulihan performa olahraga, ya. Jadi kalau ini ya massage sudah nih. Ya, nanti ada lagi yang lain, misalnya recovery pump segala macam, ya. Tapi pada yang tadi, yang atas, ya, untuk jangka panjang itu massage nomor sekian. Tapi adalah apa? Nutrisi, ya, dan psikologis. Jadi sangat beda ya. Kelihatan di sini bahwa rupanya recovery tidak sama, ya, tidak sama pada semua atlet atau pada semua nomor-nomor latihan atau pertandingan. Lanjut. Nah, baru sekarang kita masuk pemulihan.
Ya, jadi tadi kita tahu bahwa ya kita itu capek itu bisa karena kekurangan makanan, ya, bisa kekurangan air, bisa kekurangan elektrolit, ya, bisa juga kena faktor psikologis, ya, bisa juga tadi karena penumpukan asam laktat. Ya, jadi teman-teman ya peserta, saya harap sudah jelas di sini bahwa ya bahwa ada dua ya jenis penyebab dari kelelahan. Nah, kelelahan ini ya kita harus lakukan pemulihan. Di sini pemulihan itu ya saya kasih gambaran. Jangan kita berpikir bahwa katakanlah kalau kita latihan bola nanti jam 4 ya, selesai jam 6, kemudian besok lagi latihan atau lusa. Berarti ada 1 hari waktunya untuk pemulihan. Kan gitu. Jangan pikir seperti itu. Ini sama juga misalnya harusnya bisa pemain karate ya, atlet karate atau bela diri ya. Jam 9 mungkin dia bertanding ya, sistem turnamen ya. Jam 9 dia melakukan penyisihan ya. Jam 2 dia penyisihan ya. Kemudian mungkin jam 8 dia kompetisi adalah final. Nah, jadi bisa bayang itu dalam 1 hari ya, dalam 1 hari dia bisa melakukan 3 kali pertandingan. Nah, jadi di sela-sela inilah kita harus melakukan pemulihan ya, supaya dia bisa kembali lagi energinya untuk melanjutkan babak semifinal ataupun final. Ya. Jadi pemulihan ini definisinya sebagai proses restoratif multifaktor. Restoratif itu mengembalikan keadaan ya, seperti sama dengan sebelum dia latihan atau pertandingan. Ya, disebut dengan multinya adalah kena fisiologis dan psikologis. Ya, jadi kalau misalnya ya satu cabang olahraga itu nggak ada psikolognya salah juga. Ya, kenapa? Psikolog sangat dibutuhkan. Ya. Menurut penelitian, ya, menurut penelitian recovery yang paling bagus adalah kombinasi jogging dan massage. Dengan slide ini kita tahu bahwa ya, jangan kita mengatakan bahwa karena kita punya produk macam-macam strategi pemulihan, jangan kita kampanyekan, iklankan bahwa nama pemulihan itu harus menggunakan ini, menggunakan itu ya. Tapi sebenarnya pemulihan itu yang paling bagus adalah pemulihan aktif dengan melakukan jogging ya dengan intensitas rendah. Ada juga pemulihan proaktif namanya, yaitu dengan aktivitas sosial. Ya, mungkin habis tanding ya, setelah tadi dia jogging, dia juga masih capek dia lakukan ya aktivitas sosial ya, sehingga besok paginya ya dia sudah sembuh kembali, sudah sehat kembali. Tapi ini hanya bisa dilakukan kalau itu suatu jeda dari suatu kompetisi sangat panjang ya. Kalau misalnya yang turnamen tadi jam 9 bertanding penyisihan, jam 2 semifinal, ya, sorenya final, nggak mungkin kita melakukan aktivitas sosial yang sangat maksimal gitu. Lanjut ya. Nah ini ya, ada under recovery dan overreaching non-fungsional. Nah ini saya jelaskan. Ya. Kalau kita bicara under recovery, itu adalah kondisi dari ketidakmemadainya pemulihan ya, sebagai reaksi dari stres umum. Ya, bisa dari keluarga, dari media. Jadi kalau nama under recovery, dia udah bertanding ini. Habis bertanding, ya kalian massage atau dikasih recovery. Ternyata performanya tidak sama seperti dia sebelum bertanding. Ya. Artinya apa? Tadi ternyata ya kita memulihkan dia itu tidak optimal. Tidak optimal. Nah, maka atletnya tetap lelah, tetap dia kecapean, namanya under recovery.
Ya. Jadi ya, setelah kita massage kita kasih mereka recovery, ya, tapi ternyata dia masih lemah, ya, performanya masih menurun, tidak bisa kembali seperti sebelum dia latihan atau sebelum bertanding. Itu namanya under recovery. Berarti kalau ada atlet mengalami under recovery, kita tahu bahwa ini pilihannya. Nah, ini berarti tugas dari sport recovery-nya gitu. Ya. Kemudian ada nama overreaching non fungsional ya. Overreaching sebenarnya ada yang overreaching ini sebenarnya berlebih ya. Kan kalau kita kasih beban berlebih, ini atlet kita udah mulai capek, namanya overreaching ya. Overreaching ini kalau kita lanjutkan lagi dia ya, tetap kita kasih beban yang berat lagi, maka dia akan mengalami overtraining ya. Nah, ini dua, ada nasional, ada yang fungsional. Kalau ini adalah non fungsional, ini adalah perubahan psikologis hormonal. Ya. Jadi kalau orang kita kasih latihan beban yang berlebihan, dia sebelum mengalami overtraining, dia mengalami overreaching dulu. Nah, overreaching ini bisa disebut non fungsional, dia akan jadi perubahan psikologis. Nanti mungkin struktur psikologis ya, itu namanya yang apa nama itu? Boring ya. Yang boring itu. Kebosanan itunya. Nah, tapi ternyata ya selain faktor psikologisnya berubah, hormonalnya berubah juga gitu. Dan dua-dua faktor ini menyebabkan penurunan kinerja. Makanya fisiknya kan lemah. Di sini ada recovery dan overreaching non fungsional. Kalau ini kita teruskan, ya dia berani bisa balik. Ya, ini bisa butuh waktu untuk pemulihannya bisa berbulan-bulan. Ya, jadi jangan gampang, oh nggak apa-apa, ya sino overtraining. Kalau bisa tadi under recovery, ya mungkin dalam 2-3 hari kita benahi lagi dia bisa kembali semula. Ya, overreaching, ya mungkin dalam seminggu dia bisa balik lagi. Tapi kalau dia ada mengalami sindroma overtraining, ya udah ke sana larinya, maka untuk mengembalikan ya kualitas fisik seperti semula ini perlu berbulan-bulan. Gitu. Ya, lanjut. Nah, ya ini under recovery nih. Saya nggak ada titiknya ini kan. Jadi garis tahunya time, garis tengah itu time gitu, ya. Tapi lihat sebelah kiri ada under recovery, ya. Under recovery ini kan ya, ada garisnya ke bawah larinya, ya kan. Nah, jadi dia bisa itu, bisa quick recovery still possible with rest, ya. Bisa nanti dia kembali, ya. Kalau kita kasihkan ya recovery yang benar, ya. Tapi kalau kita dia ya, kasih beban terus, maka dia akan, tadi kan bilang kan, under recovery bisa menjadikan overtraining. Nah, disinilah ya. Jadi kalau lihat garis tengah, kotak tengah, overreaching quickly reversible symptom. Ya. Jadi kalau under recovery ini terus dia akan kembali overreaching dia. Ya. Nah, ini adalah peran dari sport recovery. Apakah orang ini kita rubah menjadi dia quick recovery still possible with rest, ya? Artinya dengan recovery yang baik dia bisa kembali lagi normal, ya, kemampuan fisiknya, atau dia bisa kembali ke overtraining, menjadi overtraining. Nah, overtraining syndrome, prolonged symptom. Nah, itu saya bilang tadi. Jadi overtraining ini bisa berbulan-bulan nanti, ya, berbulan-bulan lemas terus dia, ya. Kenapa? Karena dia mengalami overtraining, berarti dia jadi perubahan metabolisme dari fisiknya, fisiologinya, dan psikologisnya. Ya, itu kan prolong recovery needed below this line. Ya, jadi kalau saya bicara mengenai cedera olahraga ya, kalau kita kasih penanganan yang benar di lapangan, ya, dikasih RICE ya, orang kasih Leo dikasih RICE, mungkin minggu depan, ya seminggu dia istirahat, minggu depan dia bisa latihan lagi. Tapi kalau misalnya, ya kita kepintaran, ada yang kesleo, ya langsung kita massage, kita kasih counterpin, ya dia bisa latihan lagi mungkin setelah 3 bulannya. Itu cedera olahraga. Sama juga recovery, ya
ketika orang mengalami under recovery, ya, atau overreaching, ini kalau kita, tergantung kita. Kalau kita pintar menangani, dia bisa kembali lagi recovery. Tapi kalau kita diamin aja atau kita penanganannya salah, bisa mengalami overtraining. Ya, tapi Pak overtraining nggak apa-apa kan, nggak mati. Memang nggak mati dia. Ya, tapi performanya jelek. Ya, kalau dia bertanding kalah dia. Apa gunanya kita menyiapkan tim? Ya, apa gunanya kita menyiapkan suatu tim? Ya, atau atlet nasional, ya, atau atlet-atlet pelada daerah? Ya, kita persiapkan dengan waktu yang udah habis waktu banyak, tenaga yang banyak, uang yang banyak, tapi ternyata dia dapat medali plastik nanti pada SEA Games atau pada PON-nya, kan percuma. Ya, nah itulah, ini adalah pesan peranan dari sport recovery. Lanjut. Ya. Sekarang tujuan pemulihan. Kalau kita dilihat ya, di luar sana dan diadopsi oleh sebagian kecil dari pelatih Indonesia, ya, semua recovery itu direndam pakai es. Kan? Kemarin teman saya di Surabaya, ya, dari UNESA. Saya udah bikin juga tuh kemarin workshop recovery. Sport recovery namanya. Tapi saya cuma menggunakan massage doang. Saya bilang massage memang salah satunya adalah perannya adalah recovery. Ya. Tapi recovery itu bukan massage semata-mata, tapi banyak. Ya. Tadi saya bilang ada juga, ya, ketika atlet-atlet latihan direndam pakai es sampai leher ini doang, muka doang, kepala doang yang kelihatan kan? Itu benar apa enggak? Nah, benar dia kan kalau semuanya. Cuman tadi, ya. Jadi kayak orang haus kasih minum harus, ya, atau orang lapar kasih makan. Ini enggak bisa salah, orang lapar kasih minum, orang haus kasih makan. Benar nggak? Minum makan sama, benar semuanya, nggak ada salah. Cuma peruntukannya nggak benar. Ya, ya. Ada namanya pemulihan fisiologis. Ya, kita tahu tadi bahwa latihan-latihan yang bersifat short itu intensitas tinggi itu akan menyebabkan peningkatan asam laktat, ya, akumulasi asam laktat dan proton H+ tadi. Itu fisiologis itu. Ya. Asam laktat itu 2 jam, ya. 2 jam kalau kita langsung istirahatnya pasif nih, tidur doang, ya. Asam laktat itu 2 jam selesai udah. Ya. Kecuali dia mengalami overtraining, beda ya. Tapi ketika manusia normal, atlet ini, ketika dia latihan short, intensitas tinggi, asam laktatnya menumpuk, ya, 2 jam dia istirahat, itu udah selesai semuanya. Udah kembali lagi normal, asam laktatnya udah hilang lagi. Ya. Jadi kemarin yang Australia bilang itu, ya, bahwa evaluasi pemulihan itu seminggu. Ya, pakai seminggu. Ya kan, 2 jam udah sembuh tuh orang. Jadi tadi, ya. Jadi ada pemulihan fisiologis. Kalau pemulihan fisiologis ini berarti dia mengembalikan tadi, ya, asam laktat dan proton ini, ya. Ini protonnya dibuang, H+-nya tadi, ya. Di mana melalui mana? Bisa melalui ginjal, ya. Bisa juga H+ dikeluarkan melalui pernapasan, tapi dengan proses dulu, ya. Diproses dulu, dibentuk dalam natrium bikarbonat, nanti dikeluarkan natrium bikarbonat, ya. Nanti ada yang dirubah menjadi CO2 dan H2O. H2O, CO2-nya dibuang melalui paru-paru, H2O-nya dibuang melalui ginjal. Ya, jadi H+ bisa dibuang. Ya. Kemudian ketika H+-nya dibuang, ya, sedangkan asam laktat tadi kita dirubah menjadi energi. Ini kan harus mempercepat nih. Ya, tadi saya bilang bagaimana mempercepat asam laktat yang ada di kaki kita masuk ke hati. Hati bisa dimasas, ya. Bisa juga menggunakan kontras bat. Kontras bat itu efek pompanya, ya. Jadi asam laktat kita yang di kaki kita dipompa supaya cepat masuk ke jantung dan dari jantung bisa dipompakan ke hati. Ya. Sedangkan begitu juga H+-nya kita masas tuh. Nah, maka H+-nya akan, ya, berubah. Nah, dia akan cepat dibuang H+-nya di ginjal dan di paru-paru, ya. Kemudian ada pemulihan nutrisi. Nah, tadi, ya, latihan-latihan jangka panjang akan menyebabkan nutrisi kita menurun, maka dikasih makan dia, kasih minum, kasih elektrolit. Ya. Kemudian ada pemulihan cedera. Ketika kita latihan berat akan terjadi, ya, kerusakan dari jaringan. Nah, kita tahu metode penanganan cedera olahraga bahwa kita kasih dia metode RICE, dingin.
Jadi berarti kalau kita pakai S, ya, kalau kita pakai S itu sebenarnya dia untuk pemulihan cedera, bukan untuk meningkatkan performa. Karena suhu dingin itu nanti ada di buku saya dibaca, suhu dingin itu akan mengganggu ya persarapan. Persarapan mana? Persarapan otot, sehingga nanti kekuatan kontraksi otot akan menurun. Ya, jadi sebenarnya itu kalau ada atlet yang cedera, ya kita kasih es, ya itu akhirnya dia latihan lagi atau bertanding lagi, sebenarnya kekuatan ototnya akan menurun daripada tidak kita kasih es. Ya, jadi kita kasih es itu ada efek negatifnya. Apalagi misalnya atlet kita tadi karate, ya jam 9 bertanding, penyisihan, ya karena tadi pelatih bilang jam 2 akan lagi nanti semifinal, maka direndam pakai es tuh sampai kepala doang kelihatan. Ya lemah lah dia. Ya, karena kekuatan kontraksi ototnya kan berkurang. Yang bilang tadi, ya kupel tadi. Jadi hati-hati menggunakan es. Ya. Jadi orang menggunakan es benar-benar untuk cedera olahraga. Ya. Jadi ketika atlet kita latihan beban berat segala macam, mungkin perlu tadi kita rendam dia bagian-bagian dari tubuh kita rendam pakai es. Itu adalah untuk ya memulihkan atlet kita dari cedera atau jaringan rusak. Ya. Kemudian ada nama pemulihan psikologis. Ya, jadi ada minimal ada empat macam. Jadi bisa lihat nanti, ya. Jadi kalau misalnya ada saya bilang 9 strategi pemulihan itu, nah di sinilah ya sebagian strategi untuk pemulihan psikologis, sebagian nanti strategi untuk nutrisi, ya, misalnya nutrisi dan rehidrasi. Kemudian ada untuk pemulihan cedera dengan menggunakan efek-efek dingin, ya. Kemudian ada juga pemulihan psikologis, ya, dengan melakukan tidur yang benar, yang optimal, ataupun intervensi psikologis, misalnya latihan-latihan relaksasi, ya. Ya dengan demikian, diharap peserta kita semuanya tahu bahwa ya yang kita lakukan kemarin itu benar, cuman masih amburadul ini ya. Ya, kalau ditanya di masa buat apa nih recovery, ya makan recovery, orang bingung. Direndam pakai es recovery juga. Tapi ingat, ketika orang latihan intensitas tinggi, ya kira-kira dia tidak mengalami cedera, kalau kita rendam pakai es, pembuluh darah kita vasokonstriksi dia mengecil. Ya, kalau pembuluh darah kita mengecil, kan mempersulit itu asam latan dari kaki masuk ke jantung. Berarti kalau kita rendam es, asam latan akan terhambat kembali. Ya, jadi hati-hati menggunakan metode-metode strategi recovery. Lanjut, Arif. Ya, ini tahapan pemulihan. Ya. Jadi pemulihan itu bisa selama berolahraga itu bisa ada kita lakukan pemulihan nama recovery exercise. Ya, ketika atlet tinju dia melakukan jab dan strike langsung, ya itu dia adalah anaerobik itu. Kalau kira 5 detik, 8 detik dia melakukan jab penyerangan, berarti dia anaerobik tapi no lactic itu. Asam latanya nggak ada. Karena tadi dia menggunakan energi dari fosfokreatin yang ada di dalam otot, ya. Nah, kemudian dia perlu mundur sebentar, ya, menggunakan olahraga yang bersifat aerobik. Kenapa? Supaya nanti asam fosfokreatin tadi pecah menjadi energi dan kan. Nah, sisanya ADP itu. Nanti ADP ini dengan ada oksigen, dia akan berubah menjadi fosfokreatin. Ya. Jadi sebenarnya atlet itu sendiri bisa melakukan recovery selama dia bertanding di atas ring atau di main bola gitu juga. Ketika dia langsung tadi sprint, ya lari ke gawang, ya, kemudian dia ada mundur lagi dia, ya bukan dia berhenti, bukan dia jogging, mengejar pelan-pelan bolanya itu, ya tadi kan, berarti dia kalau pelan-pelan itu lari itu dia bukan mengejar bola, tapi dia melakukan recovery. Ya, recovery supaya nanti oksigennya ada, oksigen ditambah jadi ADP, menjadi fosfokreatin, maka siap lagi untuk sprint selama 10 detik. Ya. Kemudian ada nama pemulihan setelah olahraga, recovery post exercise. Ini yang tadi saya bilang ya, yang sering kita lakukan adalah post exercise. Yang ketiga ada namanya pemulihan jangka panjang. Tadi ya, recovery long tadi ya.
Lanjut. Ya, ya. Ini Kak, pemulihan selama olahraga, recovery exercise. Kelelahan sama latihan terkait dengan jumlah sistem fosfagen dan ATP-PC. ATP-PC fosfokreatin. Coba kita lihat itu. Sekitar 84% dari sediaan fosfokreatin atau PCR ini dikembalikan dalam 2 menit. Ya, jadi tadi 2 menit kita sprint ini, ya 10 detik, kemudian perlu waktu 2 menit kita melakukan latihan-latihan aerobik ya ataupun istirahat ya untuk mengembalikan 84% dari fosfokreatin yang hilang tadi. Kemudian selama 4 menit maka fosfokreatin sudah mencapai 89%. Ya. Ternyata kita perlu recovery 8 menit ya baru fosfokreatin yang habis dalam tubuh kita tadi, dalam otot tadi, bisa kembali 100%. Ya, 8 menit. Jadi berarti kalau ya, olahraga bela diri, ya, dia istirahat cuma 1 menit, ya, itu kira-kira fosfokreatinnya baru kembali sekitar 50%. Ya, gitu. Oleh sebab itu sebenarnya kita harus menjaga intensitas latihan kita supaya jangan sampai fosfokreatinnya habis. Ya, lanjut. Ya, jadi kalau tadi saya bilang, kalau dia 10 detik, ya, dia sprint, asam laktatnya nggak ada. Ya, jadi ini orang nggak perlu dimasas, nggak perlu dilakukan strategi pemulihan segala macam. Ya, yang perlu apa? Dalam tubuhnya, supaya oksigen nanti akan bereaksi dengan ADP menjadi fosfokreatin lagi. Beda dengan yang ini, ya, pemulihan setelah olahraga ini, fungsinya adalah membuang produksi sisa metabolik, artinya membuang asam laktat tadi. Ya, kemudian menggantikan simpan energi, perlu makan. Nah, nanti kalau sudah strategi itu membuang produk sisa metabolik atau asam laktat dan H+ tadi dibuang. Nanti metodenya nanti ya mungkin hari ini atau besok instrukturnya akan menerangkan memperagakan bagaimana cara membuang asam laktat dan H+ tadi. Kemudian mengganti ya simpanan energi. Ya nanti ahli gizi akan bicara. Ya bagaimana mengganti energi yang sudah hilang itu. Ya. Kemudian ada perbaikan jaringan. Nanti ada terapi-terapi modalitas ya. Saya bilang S tadi yang dingin tadi supaya nanti kalau jaringan rusak cepat kembali. Ya. Kemudian ada peningkatan konsumsi oksigen dikenal dengan sebagai konsumsi oksigen post-exercise. Ya. Post-exercise berlebih atau exercise post-oxygen consumption. Ini adalah kadang-kadang lari-lari yang sprinter tadi ini ya. Walaupun asam laktatnya berkurang, dia tidak terbentuk, tapi oksigennya dia terutang ini. Ini saya bilang tadi kan, misalnya gimana? Ketika kita sprinter lari 10 detik, ya, 10 detik, itu kita lari. Setelah sampai di finish, kita masih capek juga, ngos-ngosan. Kenapa ngos-ngosan? Kita butuh oksigen, ya, di mana oksigen ini akan bereaksi menjadi ADP, ya, dan kembali membentuk fosfokreatin. ADP dari mana? Tadi fosfokreatin kalau kita lari 10 detik ini kencang ya, dia akan terpecah menjadi ATP tenaga dan ADP. ADP ini melayang-layang dalam tubuh kita. Ya, kalau dia ketemu oksigen, dia kembali lagi menjadi fosfokreatin disimpan dalam otot. Makanya ketika kita lari sprinter, ya, sprint 10 detik, ya, sampai di garis finish kita masih ngos-ngosan. Itu hanya mengembalikan fosfokreatin. Tapi kalau kita lari 3 menit tadi, kenceng nih larinya, ya, sampai di sana kita ngos-ngosan juga. Berarti kita butuh oksigen. Buat apa? Oksigen berlebihnya tadi untuk mengembalikan, mereaksikan asam laktat. Ya, asam laktat dirubah menjadi asam piruvat. Nanti asam piruvat masuk dalam siklus Cori, ya, akan menghasilkan energi yang banyak. Jadi beda ya. Ngos-ngosannya beda. Kalau tadi ngos-ngosan lari 10 detik, nggak lama cuman. Ya, kasih oksigen, setelah fosfokreatin terbentuk 100%, 8 menit misalnya, selesai. 8 menit selesai dia.
Ya, tapi enggak kalau pada pelari-lari yang yang 3 sprint yang tadi sekitar 2 atau 3 menit itu terbentuk asam laktat yang banyak. Maka sekarang fungsi kita setelah kita selesai latihan, kita merubah asam laktat. Bagaimana merubah asam laktat menjadi piruvat supaya menjadi energi? Butuh oksigen yang banyak. Inilah tadi butuh waktu yang lebih lama daripada hanya sprint 10 detik. Ya, nah, inilah peran-peran dari sport massage ini, sport recovery ini. Lanjut. Nah, kita lihat ini. Latihan intensitas ringan tadi saya bilang ya. Ringan, aerobik, tingkat epoknya kecil. Tapi kalau kita latihan yang ringan, ya, misalnya cuma jogging, ya, dalam 60% dari jenis maksimal, sampai 70%, ya, itu tingkat epoknya kecil. Ya, jadi hanya kembali epoknya besar latihan dalam beberapa menit atau beberapa jam, tergantung dari durasi latihan. Ya, jadi orang yang latihannya ringan, recovery-nya ringan, sebentar juga gitu. Kenapa? Epoknya kan kecil. Beda dengan latihan dengan intensitas tinggi, anaerobik, epoknya sangat besar. Nah, coba pemulihannya bisa berlangsung sampai 38 jam. Ya. Ketika bahasanya adalah bisa itu, ya kan bisa, berarti bisa juga di sebelum 38 jam. Kan gitu ya. Kalau harus baru 3. Ini kan bisa, berarti bisa 38 jam, bisa 20 jam, bisa 15 jam, bisa 10 jam. Ya. Atau mungkin bisa 5 jam. Ya, atau lebih rendah lagi 2 jam. Ini tergantung bagaimana kita menata recovery seseorang. Ya, lanjut. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah epok dia. Itu ATP dan sintesis fosfokreatin, ya. Kalau ini sedikit nanti, ya, atau ATP atau resintesis fosfokreatinnya perlu banyak, maka epoknya akan banyak. Epok ini adalah oksigen, utang oksigen ya, oksigen yang harus kita hirup setelah kita selesai latihan, ya. Kemudian glikogen otot, ya kalau glikogen otot kita berkurang, maka epoknya lebih banyak. Artinya kalau epok lebih banyak, berarti recovery-nya lebih lama, ya. Kemudian oksidasi asam laktat untuk membentuk energi, ya tadi asam laktatnya banyak, maka epok lebih banyak juga. Kemudian pemulihan oksigen sama, ya. Kemudian konsentrasi mioglobin dan hemoglobin. Nah, ternyata mioglobin dan hemoglobin, ya itu juga ya mempengaruhi konsumsi dari oksigen kita. Bisa juga efek termogenik suhu inti. Ya, misalnya latihan pada udara yang panas, itu nanti recovery-nya lebih lama dibanding dengan latihan-latihan pada udara yang normal. Kemudian efek termogenik hormon, ya. Kemudian peningkatan denyut jantung, ventilasi paru, dan fungsi fisik lainnya. Ya, jadi memang semua epok ini akan mempengaruhi, ya. Bisa dibalik ini. Jadi ini bisa mempengaruhi epok juga bisa mempengaruhi dari komponen-komponen yang saya sebutkan di bawah ini. Lanjut. Ya. Sedangkan pemulihan jangka panjang, jadi kan ada tadi pemulihan inter-exercise ya selama latihan, dalam latihan, ada namanya pemulihan setelah latihan, ada pemulihan jangka panjang. Ya. Pemulihan jangka panjang ini berpuncak pada bagian puncak dari rencana periodisasi latihan. Ya. Semakin besar stimulus latihan, semakin besar akumulasi kelelahan. Ya. Jika atlet kembali menjalani latihan normal, maka akan terjadi peningkatan kerja, malah ya, akan terjadi efek superkompensasi. Ya. Waktu yang diperlukan untuk restorasi atau superkompensasi dari kinerja tergantung pada besarnya fase loading terkonsentrasi. Maksudnya begini, ya. Yang pertama, ya, pelatih yang baik itu adalah selain dia mengatur ya periodisasi latihan, ya kapan latihan persiapan umum, kapan khusus, dia juga ya hari ini latihannya apa, program di situ dia sudah masuk komponen dari periodisasi untuk apa? Recovery-nya gitu. Ya, jadi selain adaptasi, ya, selain dia mengarahkan adaptasi tubuh terhadap latihan, dia juga mengatur bagaimana recovery-nya. Karena recovery yang bagus ini akan menyebabkan adaptasi tubuh terhadap latihan lebih besar. Ya. Kalau adaptasi tubuh terhadap latihan lebih besar, maka malah akan meningkatkan peningkatan kinerja. Maka akan terjadi efek superkompensasi. Ya, tapi kalau seorang pelatih
ya nggak ngerti apa-apa masalah recovery, hanya sibuk bagaimana ngasih latihan, periodisasi, ya, maka atletnya akan dia tanpa disadari akan mengalami overreaching, ya, akan mengalami overtraining, malah bukan super kompensasi yang didapatnya, tapi adalah penurunan kinerja, ya. Jadi pada pemulihan jangka panjang itu maksudnya itu seorang atlet, ya seorang pelatih dalam menyusun program itu, selain dia mengatur periodisasi latihan, atau dalam periodisasi latihan itu, selain dia memasuki program latihan-latihan, juga dia harus memasuki program untuk fase-fase recovery. Nah, inilah nanti akan, ya teman-teman yang belajar sport recovery, akan mengasih keilmuannya. Ya, pelatih pasti nggak bisa, nggak ngerti pelatih. Nah, bagaimana recovery-nya, apalagi pelatih Indonesia. Ya, nanti akan teman-teman sport recovery akan mengasih, oh ternyata harusnya begini. Kalau latihan sekian jam, artinya recovery sekian jam gitu, ya, supaya kita tidak dibohongi oleh orang luar, ya. Lanjut. Nah, sekarang terakhir ya faktor-faktor yang mempengaruhi pemulihan, yaitu usia, ya. Atlet yang berusia 40 tahun, ya, itu perlu waktu pemulihan lebih lama. Ya, jadi boleh nggak atlet misalnya di atas 40 tahun latihan? Ya kalau terpaksa, ya, kalau memang dia jagonya paling jago dia, ya, kita punya atlet kita jago nih, tapi di atas 40 tahun. Ya boleh dia, kalau memang aturannya boleh, boleh. Tapi ingat, ya pada recovery-nya kita harus konsentrasi, kita tahu bahwa atlet ini ya memerlukan waktu pemulihan lebih lama daripada atlet-atlet muda. Ya, jangan nanti atlet muda datang, dia masuk, kita recovery, atlet muda keluar, dia keluar, nggak bisa, ya. Dia lebih lama menunggu, karena recovery-nya lebih kompleks, ya. Kemudian status latihan dari atletnya, atlet pengalaman memiliki kemampuan adaptasi lebih baik. Jadi saya bilang tadi, elit atlet, ya, atlet-atlet profesional atau atlet-atlet nasional yang bagus, ini dia punya pengalaman, dia mempunyai adaptasi terhadap latihan lebih baik, ya, sehingga nanti recovery-nya lebih ringan daripada atlet yang tidak elit, ya, tidak profesional gitu. Kemudian nutrisi juga, ya, penambah glikogen otot dan hati, penggantian cairan, elektrolit dan protein untuk integrasi jaringan. Jadi nutrisi ini perlu, ya. Jadi kalau misalnya seorang pemain bola, ya, dia latihan jam 5 ini, ya, berarti glikogennya habis semua itu, ya. Dia itu butuh glikogen hati dan ototnya habis semua, kosong dia. Ya, namanya glycogen depression itu. Dia itu butuh makan, ya, dengan makan yang benar nih, nutrisi, makan, ya, minum. Dia membutuhkan waktu 48 jam baru kembali normal, berarti 2 hari. Ya. Jadi pemain bola itu yang penting bukan dimasas dulu ya, tapi dikasih makan. Ya, karena 48 jam atau lusanya baru bisa kembali normal itu. Ya. Masas perlu nggak? Perlu, ya. Tapi jangan hanya dimasas doang, dikasih makan lebih penting. Ya, karena glikogen hatinya akan rusak, akan berkurang. Ya, kalau atlet luar lebih cepat dia recovery-nya. Ya. Mungkin pemain bola luar itu bisa hari ini dia bertanding membela klubnya, ya. Besok dia bertanding membela negaranya. Kalau orang kita nggak bisa. Kenapa begitu? Karena orang barat itu, orang terlatih itu ada namanya, ya, glycogen depletion preparing, ya. Jadi baru ketika katakanlah glikogen hati ini habis dalam waktu 30 menit ya dengan latihan aerobik, dia baru 15 menit latihan atau bertanding, ya, hatinya men-switch, ya, men-switch sekarang setelah 15 menit langsung energinya bukan didapat dari glikogen hati lagi, tapi di-switch dengan dari lemak, ya. Jadi ketika dia berakhir suatu pertandingan atau di latihan ini, ya, hatinya masih ada separuh glikogen, ya kan? Kan tadi lemak ini bakar, tapi untuk orang terlatih, nah, di switch namanya glycogen depletion preparing. Dibanding orang kita nggak ada susuitan itu, ya. Setelah glikogen hatinya habis sekali, ya, kosong, baru nanti dia lemak dibakar. Jadi bisa bayangin, orang kita karena hatinya kosong, glikogen butuh 48 jam, 2 hari baru normal kembali. Tapi orang barat bisa cuma 24 jam. Jadi hari ini bisa membela negaranya, ya. Besok dia bisa main bela klubnya gitu. Ya. Jadi
ini adalah recovery yang untuk metode-metode untuk seorang atlet. Lanjut. Kemudian pergeseran zona waktu ya, jet lag itu, jadi disebabkan oleh ketidaksinkronisasi antara sistem sirkulasi tubuh dan waktu lokal yang baru. Jadi kalau kita misalnya ke luar negeri atau bisa ke luar negeri, ya mungkin kalau ke Arab cuma waktu 4 jam bedanya, ya mungkin kalau misalnya ke Eropa bisa waktunya 6 serta 7 jam, ya atau bisa ke Amerika waktunya bisa 12 jam perbedaan. Ini akan menyebabkan perubahan waktu ini akan menyebabkan kita ini recovery kita lebih lemes nih, ya maka recovery-nya lebih intens ya dengan pergeseran waktu itu. Jadi nggak bisa ya. Jadi artinya apa? Berarti orang-orang yang mau keluar negeri itu ada aklimatisasi. Ya. Jadi kalau bisa waktu kita ke Amerika, jangan langsung kita ke Amerika dong. Ya. Kita ke Eropa dulu, nongkrong dulu sehari 2 hari gitu. Ya. Sampai nanti sirkulasi tubuh kita ini beradaptasi dulu. Baru nanti kita ke Amerika. Kalau langsung ke Amerika gimana? Nggak mati kita. Cuma sistem sirkulasi kita belum sempurna. Kalau kita bertanding mungkin kalah kita. Ya, karena kita apa? Lemah, ya, maka perlu recovery. Jadi ini nih, di sini recovery-nya adalah bukan di massage, tapi adalah apa? Aklimatisasi. Ya. Artinya secara bertahap kita berangkat ke sana secara bertahap, tidak langsung ke daerahnya. Kemudian ini apa ini pergeseran waktu jet lag ini bisa biasanya kadang-kadang kita gangguan usus ya, orangnya nggak bisa buang air besar atau juga mungkin mencret kali ya, atau mungkin dia nggak mau makan ya, bisa disorientasi dia ya, ini paling berat nih disorientasi. Nah yang jelas ada penurunan kinerja mental, penurunan motivasi, sakit kepala dan asmara. Jadi saya bilang tadi kalau atlet kita ya, atlet kita dari Jakarta ke Amerika, dia butuh mungkin sehari 2 hari dia di Eropa dulu, jangan langsung berangkat, itu nama aklimatisasi. Ya, tapi kalau kita langsung ke Amerika, ya tadi keluhan ini akan bisa dialami. Oleh sebab itu keluhan ini perlu tangan-tangan profesional nih jalanin. Ya, jadi kalau misalnya ada penurunan kinerja mental, motivasi, ya, asmara, itu adalah peranan dari psikolognya. Ya, jadi kalau ke Amerika nanti bawa psikolog tuh, ya, bawa psikolognya, tapi psikolognya ngerti apa tugasnya gitu, bukan hanya ngobrol-ngobrol, bukan. Lanjut. Lanjut. Ya. Nah ini strategi pemulihan. Ya, jadi tadi kita bicarakan bagaimana pemulihan. Maka nanti strategi pemulihannya adalah ya nanti instruktur berikutnya akan menjelaskan mengenai bagaimana peranan fisioterapi ya dalam meningkatkan percepat pemulihan ya. Bagaimana juga sistem peregangan, nantinya metode peregangan itu ada plastik, dinamis, statik, segala macam untuk mempercepatkan fase pemulihan, ya. Bagaimana masas, ya. Bagaimana juga aplikasi termal lokal, es, segala macam, ya. Kemudian pakai kompresi, ada peredaran dalam air dan suasana termal, ya, termasuk sauna segala macam, ya. Ya dengan hari ngikutin kuliah atau workshop hari ini jelas kita ya, jelas bahwa pemulihan itu bukannya masase, bukannya masas, tapi ada macam-macam, ya. Makanya buku saya bilang ada 9 strategi untuk pemulihan. Ya minimal hari ini setelah dapat kuliah dari saya, keluar ini tahu, oh ternyata ya kalau ngomong sport recovery itu nggak bisa seorang mason mengatakan gua ahli recovery, nggak bisa. Ya, seorang yang cuma bisa menjalani atau profesi seorang massage hanya bisa memasas, tidak bisa mengatakan dia seorang ahli recovery. Tapi kalau dia bilang saya ini komponen bagian dari komponen recovery silakan. Tapi saya ahli recovery nggak bisa. Apakah dia udah menguasai belum? Ya. Jadi nanti insya Allah ini teman-teman ya pesertanya akan kita kasih nih. Ya. Apa saja fisioterapinya, ya, apa peragaan segala macam ini. Mungkin hari ini dan besok hanya untuk peragaan. Ya. Tapi nanti ada di Jakarta High Performance Center. Nanti kita menyiapkan segala macam ini, ya, sebagian ini supaya teman-teman bisa praktek. Ya. Bisa praktek, maka saya bilang ya sama Koni ya, siapa yang bagus nanti dia bisa diikutkan jadi ya recovery dari PON, DKI untuk PON. Kemudian siapa yang paling bagus nanti itu recovery sini nih teman-teman yang ada di Jakarta, Jabodetabek, kalau memang bagus banget ya kemampuan sport recovery-nya, ya, mungkin nanti dia bisa menggeser dari sport massage yang ada di KONI DKI sekarang. Ya, gitu. Jadi kita fair. Niat saya memang melakukan ini bagaimana
ya. Saya bekerja sama juga dengan Asdep Tenor, ya, Asisten Deputi Tenaga Olahraga di Kemenpora, ya. Maka kita akan meningkatkan ya, tenaga-tenaga keolahragaan dengan profesi bermacam-macam gitu. Nah, hari ini saya mulai dengan sport recovery. Dulu sport terapi kita, ya. Nanti mungkin ada sport massage dan sport segala macamnya. Lanjut. Nah, tadi nutrisi, rehidrasi, tidur ini komponen nanti yang tadi lanjut tadi ada nutrisi, rehidrasi, tidur, dan psikologis itu. Tidur juga merupakan recovery, ya. Lanjut. Nah, yang terakhir ini, ya, kalau tadi terakhir, sekarang paling akhir lah ya. Jadi ada pemilihan, ya. Jadi recovery-nya ada penilaiannya, gitu, ya. Yaitu tertanding, ya. Kemudian ada penilaian meliputi pemulihan kinerja performa dan keseimbangan biofisik nih. Jadi fisiknya kita atau radio biofisik atlet. Nah, dan lebih keren lagi apa? Berdasarkan marker darah, ya. Kita pakai biomarker nih. Ya, jadi kalau ada atlet misalnya, ya, maka bisa ada atlet menurunkan berat badan dengan apa? Turun berat badannya, dia bilang turun berat badan. Tapi kita bilang bahwa perlu turun berat badan karena cairannya. Oh, nggak percaya, coba kita ambil markernya. Apa markernya? Kita ambil berat jenis dari urinnya. Pasti urinnya kental. Sama dengan sini nih, ya, kita ambil markernya. Kalau dia masih under recovery tadi, ya, kalau recovery-nya belum bagus, nanti kita lihat sempurna recovery-nya. Kemudian juga kita lihat benar nggak ada kerusakan jaringan. Kita lihat markernya. Itu menangkap peradangan atau stres. Kita lihat kinasenya, kita lihat kita lihat konsentrasi ini, ya, tadi, ya, yang saya bilang tadi, pemikiran yang kurang benar, bukan salah, ya, kurang benar yang awal-awal tadi, ya, sekarang udah menemukan pencerahan, sehingga nanti kita bisa keluar negeri dan bisa ngomong nih, ya, bahwa recovery ini adalah komponen bla 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 gitu. Ya, makasih moderator. Oke, terima kasih pemateri Dr. Junaidi SPKO. Saya harap para peserta dapat mencerna dengan baik dan memahaminya dengan baik masalah sport recovery ini. Oke, tanpa memperpanjang waktu lagi, bagi yang ingin bertanya kepada pemateri pada termin pertama ini, moderator buka 3 orang pertama untuk menanya kepada pemateri. Silakan bagi yang ingin bertanya. Izin, Mas. Ya, silakan sebutkan namanya, terus berasal dari mana. Nama saya Surya Rezeki Sitompul. Saya asal dari Jakarta, Mas. Nah, gini dok, tadi terkait dengan apa yang dokter bilang, yang saya agak menarik. Saya agak yang menarik itu terkait dengan fatigue atau kelelahan. Nah, kita tahu kan di jenis olahraga yang ada di Indonesia ataupun di dunia, itu kan terbagi-bagi dalam beberapa klasterisasi.
Contohnya seperti untuk olahraga. Mohon maaf, suara saya jelas ya? Mas? Jelas, jelas. Oh, jelas ya. Salah satu contoh seperti olahraga yang hypokinetic ataupun yang memang moderat bahkan high activity gitu kan. Nah, saya coba ambil kesimpulan pada yang hypokinetic seperti contohnya ya mungkin yang e-sport salah satu cabang olahraga yang baru diresmikan di Indonesia, dan seperti bridge, catur dan lain-lainnya itu yang masuk dalam klasterisasi hypokinetic. Nah, Dok, ada nggak pembeda untuk treatment antara yang 3 tadi, Dok? Untuk dalam sport recovery-nya. Dan kalau kita berpikir, kalau untuk yang high activity, itu yang seperti atletik, renang, dan lain-lain, itu kan memang membutuhkan treatment yang cukup terstruktur lah. Tapi kalau yang hypokinetic ini apakah sama, Dok? Itu aja, Dok. Terima kasih, Dok. Oke, terima kasih Pak Surya. Dok, mau langsung dijawab atau nunggu pertanyaan lain? Ya, langsung dijawab kali ya, supaya sambil teman-teman sampai nunggu ya. Oke, Jadi hipokinetik ini, jadi tadi kita ada membagikan bahwa ada olahraga yang high intensity, ya, ada yang moderate intensity, ada low intensity, malah sekarang hipokinetik, ya, malah di bawah intensitasnya gitu. Ya, jadi kalau sini kalau kita lihat, ya, energi nggak berkurang. Tadi kan macam-macam penyebab kelelahan, bisa asam laktat segala macam. Ya. Tapi di sini nanti akan terjadi ya sirkulasi darah yang kurang bagus. Kok feedback suaranya, Rip? Ya. Jadi kayak memang kita bisa recovery ya, untuk recovery biasanya untuk atlet catur kita, ya bridge segala macam itu, ya, kita melakukan recovery-nya. Tapi recovery-nya dengan cara massage. Nah ini massage lebih bagus, ya. Kenapa kembali ya, Pak? Feedback ya? Apa saya? Wi-Fi saya kurang bagus. Ya, jadi dimasak supaya sirkulasinya membaik. Feedback deh, Pak. Bagus Dok, udah aman. Ya, tapi ke saya malah feedback dia. Jadi bagus, saya berdua kayak diskusi saya berdua saya sendiri. Bagus ya, oke ya. Dok, Ya, sekali dari apa? Stompul tadi, ya. Jadi kita biasa menggunakan ini untuk benar untuk meningkatkan sirkulasinya, ya. Kemudian tadi ada stretching. Nah, jadi nanti Surya tinggal ambil 9 dari strategi itu, ya. Yang mana yang cocok pada pemulihan untuk olahraga yang G-spot ini atau yang hipokinetik ini. Tapi yang jelas jangan pakai nutrisi, jangan cairannya diutamakan ya, dan energinya tidak terbuang. Tapi adalah sirkulasi dan stretching yang paling penting. Dan termasuk faktor psikologisnya. Ya, faktor psikologisnya termasuk juga nanti ada komponen dari tidur. Tidur ada cukup itu. Ya gitu Stompul ya, Surya ya. Siap, Dok. Kalau nggak ada, kalau ada diskusi silakan. Boleh satu lagi, Dok, kalau boleh. Ya. Silakan. Siap, Dok. Kalau boleh. Gimana? Saya tadi, oke, baik. Baik, saya kira tadi ada. Gimana moderator? Surya. Gimana? Saya tadi, oke, baik. Iya, lanjut. Gimana moderator? Ya, silakan lanjut. Ada pertanyaan lanjutan atau cukup? Baik, terima kasih moderator.
Tapi di sini suara moderator masih ini, pingnya belum baik saya dengar. Ya, suaranya kurang bagus ya, moderator. Gimana, udah baik suaranya? Udah. Oke, silakan sudah Surya, kalau masih ada tanggapan lain atau pertanyaan lain silakan. Waktu dan tempat. Silakan ya, saya buka. Di backup dulu ya. Waktu wifi. Oke, baik. Masih ada yang ingin bertanya? Tadi Surya menanya tadi itu. Ya, silakan Surya. Baik, baik moderator dan terima kasih Dok. Ya. Jadi ini masuk kepada tadi terkait dengan penggunaan S yang saya catat Dok. Oh ya, Nah, silakan. kita tahu kan di dalam kita kan tahu tadi dokter bilang kan kalau seandainya penggunaan es yang berlebihan itu akan mengakibatkan kurang baik. Nah, tapi kalau yang kita lihat di cabang olahraga material art, salah satunya yang dokter yang menjadi salah satu tim di sana, IMMA, di setiap ronde itu Dok kan ada jeda 1 menit. Di jeda itu kan kebanyakan tim daripada pemain itu menggunakan es untuk atletnya, gitu Dok. Nah, itu sebenarnya fungsinya secara komprehensifnya seperti apa sih Dok? Ya, langsung saya jawab. Ya. Jadi kita lihat ya, bahwa cedera ini kalau nggak ada pukulan, pukul atau trauma, menyebabkan dia pukul atau trauma, UTM ada pendarahan. Makanya kita harus kasih dia es, ya kan? Kita kasih, makanya kita harus kasih dia es. Terus kalau pendarahannya berhenti. Ya, itu manfaat positifnya. Efek negatifnya ada efek negatifnya, yaitu terjadinya kelemahan atau kekuatan kontraksi akan berkurang. Cuma tadi kita lihat dari manfaatnya, ya sama ke negatifnya itu lebih besar manfaatnya. Karena kita tidak bisa menggunakan ya treatment lain terhadap tadi untuk pembekakan dan pendarahannya gitu. Tapi di situ ada kelemahannya itu kekuatan kontraksi akan berkurang. Itu udah tahu semua kitanya gitu. Artinya step fighter yang cornernya udah tahu. Tapi tidak ada pilihan lain gitu. Gitu Surya. Tapi misalnya ada juga kan orang misalnya fighternya lagi duduk ya dia langsung kasih es aja padahal nggak cedera ya. Itu nggak ada gunanya. Kan ada kan disiram pakai es untuk menurunkan suhunya kali gitu. Iya betul Dok. Tapi itu nggak perlu itu. Ya, nggak perlu. Jadi kalau hanya recovery, sifatnya recovery injury, silakan tadi kita kasih es. Tapi untuk recovery fisiologis, ya karena dia capek kan kipas-kipas kasih es nggak boleh itu, ya kan? Kecuali memang suhunya tinggi sekali gitu. Kan ini kan suhu nggak tinggi, hanya di dalam ruangan gitu kan? Itu, ya. Gitu Surya. Gimana Mas Surya? Terima kasih moderator, terima kasih Dok. Oke, mungkin peserta yang lain ada yang mau bertanya silakan atau sekedar share informasi, pengalaman secara pemateri, kita bisa diskusi. Masih ada waktu kurang lebih 25 menit untuk masuk sesi selanjutnya. Enggak lah, kali 25 menit lah.
Ya, Ya oke, siap dong. Udah. ya, ya. Hanya beberapa menit, Rapi juga dong. beberapa menit ya. Oke, siap dong. Oke, Main bagaimana? Piro main 20 menit aja. Gimana peserta yang lain? Ayo, kalau mau ada yang mau ditanya, masih ada waktu 5 menit sebelum kita break untuk persiapan materi yang kedua. Silakan kalau ada pengalaman-pengalaman ya. sharing. Ada pengalaman-pengalaman pribadi kita sharing. Kalau ada pengalaman pribadi di luar lapangan. Ya, saya rasa Kayaknya udah cukup ya, nggak ada ya. ya. Oke, kalau Dok, saya boleh dok? Izin moderator. oh, siap, silakan Pak Tito. Pengalaman. Terima kasih sebelumnya. Intinya waktu Komnas 2017 ya, Makassar. Nah itu tim futsal ya. Tim futsal itu kan sempat bertanding final atau final ya. Mungkin dokter tahu itu. Itu gimana ya recovery dengan S ya saat itu, sehingga pas malamnya mau tanding ya berasa kaku semua dan nggak bisa main gitu. Gimana dok? Ya, makanya saya bilang kalau orang Indonesia itu ya, orang Indonesia itu kayak ini ya, kayak yang ilmunya ketika buka pintu ya, dia ya, waktu dosen menerangkan cara buka pintu dia masuk ya, tapi ketika dosen menerangkan bagaimana nutup pintu dia mungkin ke kamar mandi kali gitu. Jadi artinya apa? Ketika dia melihat orang pakai es, dia pakai es ya. Tapi dia nggak tahu nih apa maksud orang pakai es. Bisa ya. Nenek kita bilang kemarin, kalau kakimu ke sleo, ya nggak ya, pakai parem koci biar panas. Benar nenek kita bilang. Tapi penggunanya pada zaman waktu yang kronis, bukan maka akut. Ya kan? Gitu. Ya, sama seperti tadi. Dia pakai es. Dia lihat orang pakai es juga. Tapi dia nggak tahu orang pakai es apa, recovery injury dia. Ya kan? Kalau pakai recovery untuk performan, untuk fisiologis, itu masih perdebatan. Tapi yang jelas, penelitian mengatakan bahwa salah satu efeknya dia akan menurunkan kekuatan reaksi otot gitu. Jadi memang termasuk tadi kan sarafnya terganggu, sirkulasi terganggu, maka dia akan mengalami kram gitu. Itu Pak Tito. Ya, Proses. Yo. Oke, terima kasih Pak Tirto atas berbagi pengalamannya. Kalau tidak ada lagi, terima kasih kepada pemateri Dr. Junaidi SPKO. Semoga insya Allah ilmunya sangat bermanfaat buat kita semua. Waktu dan tempat saya kembalikan ke MC kepada saudara. Izin live ya. Ya, silakan siap dok. Oke, izin live juga. Ya, siap. Terima kasih Pak Tito. Baik, terima kasih Pak Arif selaku moderator. Selanjutnya kita break dulu. Ya, boleh yang ingin ke kamar mandi atau ingin sarapan dulu sebentar mungkin. Nanti kita setelah ini akan kita lanjutkan materi dari psikologi. Ya, boleh break dulu. Kita nanti jam 10 kita mulai lagi. Cuman boleh yang mau stay di room ini nggak apa-apa ya. Terima kasih.
Dilihat kalau gini berarti yang kena adalah sini nih, bagian ya distal. Kalau gini nggak sakit, tapi mengeluh rasa sakit, mungkin bagian proksimal. Coba kamu tentang. Ya, nah, stretchingnya adalah yang ini nih ya. Nah, lurus nih. Nah, nih. Ini kalau kita begini berarti kita lakukan yang sini. Ya, tapi ini stretching ini.
Dilihat kalau gini berarti yang kena adalah sini nih bagian ya distal. Kalau gini nggak sakit tapi mengeluh rasa sakit mungkin bagian proksimal. Coba Ini adalah materi yang ringan ya. Nanti ketika masuk ke dalam treatment nanti akan disampaikan oleh Mbak Taskia. Ini siklus pertama, kondisi antara sadar dan tidur. Jadi mata sudah tertutup tetapi masih mudah bangun ya. Mata kita sudah tertutup tapi ingatan kita masih kemana-mana ya, pikiran kita masih kemana-mana. Ini siklus yang pertama. Dua, tahap yang kedua, detak jantung melambat ya, kemudian otak mulai mengerjakan tugas yang tak rumit ya, pikirannya mulai tidak terkontrol ya, pikiran, kemudian suhu tubuh menurun, tekanan darah meningkat, dan otot menjadi rileks ya. Ini sudah masuk ke dalam unsur pasif yang mulai rileks otot-ototnya. Nah, kemudian disebut REM atau rapid eye movement ya. Denyut jantung, napas dan tekanan darah mulai naik ya. Ini adalah siklus tidur di mana terjadi proses recovery pasif tadi, mulai dari atlet terjaga sampai betul-betul mulai kita lihat di situ ada hot of sleep-nya di jam pertama ya. Kemudian di jam kedua akan atlet yang rendah. Kemudian stres ya, ini tidak bisa dihilangkan juga dari atlet karena atlet ketika latihan otomatis memang mengalami stres ya, baik itu berat maupun ringan, sehingga ini bisa menjadi gangguan kualitas tidur atau mempengaruhi kualitas tidur. Kemudian tidak memiliki sleep acne ya atau rutinitas sebelum tidur. Biasanya kalau atlet pengen tidur, ada yang tidak bisa tidur kalau tidak dengar musik dulu atau tidak melakukan ritual-ritual atau kebiasaan dulu ya. Ini bisa menjadi antiseden kualitas tidur atlet. Next, Mbak. Ini bentuk gangguan tidur. Yang pertama, sulit tidur cepat ya. Kemudian kurang tidur atau partial sleep. Kemudian kurang tidur ekstensif, insomnia akut. Kemudian mudah terbangun di malam hari ya. Banyak juga yang mudah terbangun di malam hari. Kemudian mengalami reflux asam, sleep talking, bicara ketika tidur. Kemudian sleep walking ya. Oke, lanjut. Baik, ini sudah masuk intervensi. Mbak Taskia, barangkali bisa dilanjutkan ya. Karena sudah masuk di relaksasi dan visualisasi. Nanti juga ada mindfulness sebagai base intervention. Mbak Taskia, monggo dilanjutkan. Ya, baik. Terima kasih Mas Wahyu. Saya mau lanjut dari untuk pencegahan dan intervensi gangguan tidur. Ini agak, ini nggak ya suara? Suara jelas nggak ya? Jelas, Mbak. Atau double?
Oke, nggak ada orang nggak apa-apa kali ya. Oke. Insya Allah nggak ada orang. Oke, jadi yang pertama, kalau kita mau mencegah gangguan tidur, yang tadi udah disebutin tuh sama Mas Wahyu, ada yang jenisnya kurang tidur, dia susah tidur, kurang tidur parsial, kurang tidur yang ekstensif, yang insomnia akut, atau mudah terbangun di malam hari gitu. Nah, itu yang paling pertama yang bisa kita lakukan adalah kita terapkan sleep hygiene. Jadi kita terapkan kebiasaan sebelum tidur. Sebelum tidur misalnya menciptakan suasana yang kondusif untuk tidur. Lampu dimatiin gitu. Ada memang orang yang bilang, tapi saya nggak berani kalau lampu dimatiin. Saya lebih nyaman kalau lampunya nyala gitu. Iya, memang ada beberapa. Jadi itu memang individual differences. Cuman secara teorinya memang tubuh ini bisa melihat nih kondisi malam dan kondisi siang gitu. Makanya buat orang-orang yang memang pekerjaannya itu shift-shiftan gitu, shift malam, itu juga dia dibiasain. Jadi ketika memang lagi malam yang sebenarnya badan dia itu ngantuk, itu dibikin memang sehidup mungkin, dan pas siang ketika dia waktu tidur itu dibikin seredup mungkin. Gitu. Jadi memang menciptakan suasana yang kondusif untuk tidur. Nah, terus juga kita bikin kebiasaannya. Misal buat atletnya dia terakhir makan jam berapa, udah berapa jam, kemudian masuk ke kamar, atau dia bersih-bersih dulu, sholat dulu udah selesai, terus tidur, baca doa, atau kalau yang udah punya anak, mungkin bacain buku buat anaknya gitu. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan yang sudah biasa dilakukan. Kemudian yang kedua, tidak memiliki pikiran yang berat di malam hari. Ini mungkin agak sulit di sini, karena biasanya malah kalau lagi siang kita kepikiran banyak hal, pas malam, pas siang kita melakukan banyak hal gitu. Jadi kalau pikiran-pikirannya belum banyak masuk, tapi pas kita mau tidur, ini tiba-tiba muncul nih penyesalan-penyesalan seharian, terus ada kenapa nih keluhan-keluhan seharian ini itu muncul nih pas malam hari. Nah, itu yang atau misalnya kita mikirin, aduh besok harus bagaimana ya, besok tuh bakal ada present art, saya mau jadi pembicara nih gitu, saya jadi nggak susah tidur, atau saya besok mau bertanding, besok mau tanding lawannya si A gitu. Nah, dia kepikiran kayak gitu. Ada yang bilang bahwa kalau dia susah tidur, biasanya itu karena dia kepikiran kejadian untuk di masa depan. Jadi dia cemas karena apa yang mungkin akan terjadi di masa depan. Tapi kalau misalnya dia kebangun, itu karena dia keingetan satu hal yang dia baru lakukan, penyesalan di dia atau sesuatu di masa lalu. Gitu. Nah, gimana caranya supaya nggak memiliki pikiran yang berat seperti ini? Kita andaikan kalau sama cemas. Kalau kita cemas, misalnya kita nggak tahu kondisi, ini satu tempat yang baru, kita nggak tahu di sini ada apa, ada setan kah, atau ada anjing yang bakal gigit kah, kita nggak tahu. Dan kita akan cemas sepanjang kita berada di tempat itu. Tapi kalau kita takut ada anjing, karena kita tahu di depan nih kalau kita belok kiri, itu akan ada anjing. Berarti saya harus muter. Atau saya tahu anjing ini cuma dia masih pakai iketan, dan itu jaraknya berapa meter. Berarti saya harus lebih dari itu untuk bisa ngelewatin dia. Nah, jadi ketika kita bisa membreakdown itu menjadi satu hal yang nyata, satu hal yang objektif, kita bisa menerapkan problem solving-nya, atau kita bisa coping dengan cara apapun. Ini juga kalau kita punya pikiran pas di malam hari, kita biasain si atlet, kita minta dia untuk nulis semua permasalahannya dia, semua worry-nya dia untuk masa depannya dia, apapun itu di kertas. Kemudian minta dia tandain, ini tuh untuk hari ini harus dikerjakan hari ini juga, kerjakan besok, atau bisa kita pending buat nanti-nanti. Nah, kalau misalnya udah seperti itu, kalau misalnya udah ditandain seperti itu, dia akan, oh ya udah, berarti sebenarnya yang bisa dikerjain itu nggak ada malam ini.
Jadi saya nggak perlu worry untuk malam ini. Besok saya akan mikirin yang ini. Ya udah, taruh tas itu, lipat, terus taruh. Tim gizi, minimal 3 jam sebelum tidur sudah nggak perlu makan berat gitu kan. Tapi nanti yang tadi ada nih makanan-makanan yang bisa kita minum, kita makan, bukan makan berat, tapi membantu pelepasan tadi, triptofannya, bisa kayak susu gitu. Itu sebelum tidur, kenapa itu bisa mempermudah kita untuk tidur, meningkatkan kualitas tidur. Kita hindari stimulus berkafein gitu. Karena kadang minum itu akan membuat denyut jantung kita naik, akan kita mau untuk tidur. Mungkin nanti kalau kita ada waktunya, kita akan coba latihan relaksasi. Dan beneran